Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 9 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 9 Januari 2024. Oke, aku lihat di sini kamu dan dia adalah mirroring ya. Jadi dari apa yang telah terjadi dari pertemuan kamu dengan dia selama ini itu memberikan introspeksi diri ya. Apapun yang telah terjadi di antara kalian, baik itu masa lalu kalian masing-masing ataupun kejadian-kejadian yang kalian telah alami itu karena mirroring ya, mencerminkan satu sama lain, entah itu sikap, situasi, perbuatan atau apapun. Akhirnya di sini mendapatkan suatu pembelajaran sehingga bisa apa itu namanya? Bisa saling introspeksi diri. Biasanya orang yang mirroring begini itu memang ada luka batin ya, entah itu luka batinnya dari masa lalunya sebelum bertemu satu sama lain, atau luka batin itu ada dari kalian berduanya gitu ya, ditimbulkan oleh kalian berdua atau salah satu di antara kalian berdua, seperti itu. Jadi kalau aku lihat ketika kalian bertemu satu sama lain, kalian ini adalah cerminan dan bisa saling mengintrospeksi diri ya. Terus itu masalah apapun yang telah terjadi di antara kalian, akhirnya kalian itu bisa belajar dan mengintrospeksi diri, karena di sini aku lihat ada luka batin. Terutama ini aku lihat nampaknya memang karena ada luka batin ini yang telah diberikan selama kalian bersama, makanya di sini ada coffin, ada sesuatu yang sudah berakhir, ada sesuatu yang sudah diakhiri dan memulai fase baru ya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi kalau dulu kalian sempat bersama, ya sekarang sudah menjalani kehidupan masing-masing, atau ya sudah punya kehidupan baru ya. Dan karena selama kamu bersama dia ada luka batin yang ditimbulkan, makanya sekarang hubungan kalian berakhir, dan ini bentuk dari pembebasan kalian dari hubungan yang mungkin menyakiti ya, atau hubungan yang sangat sakit seperti itu, sehingga ingin mengakhiri hubungan, kemudian ingin bebas dari hubungan yang menyakitkan dan memulai awalan baru. Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia berakhir secara tragis, hubungan kamu dengan dia berakhir secara tidak baik-baik gitu ya, karena di sini ada luka batin yang ditinggalkan. Makanya di sini memilih untuk bertransformasi atau bertransisi. Jadi ada perubahan yang dilakukan seperti itu ya, karena terlanjur sakit hati, karena ada luka batin seperti itu. Makanya karena tidak mau mengulang atau tidak mau terus mempertahankan hubungan yang penuh dengan luka batin, makanya di sini dia rasa kamu itu bertransformasi, melakukan suatu perubahan seperti itu. Tapi dia masih menganggapmu adalah belahan jiwanya, karena dia selalu merasa ada koneksi yang selalu datang ke hati dia, ke pikiran dia. Ya, jadi dia masih menganggapmu adalah pasangan hidup atau mitra hidupnya ya. Dia merasa kayak ada suatu kontrak jiwa yang mana selalu saling terkoneksi gitu ya. Dia selalu merasa kamulah pasangan hidupnya, kamulah orang yang selalu terkoneksi. Jadi dia mungkin pernah menjalin hubungan dengan orang lain, tapi ketika dia berakhir dengan orang lain itu seperti dia sudah selesai, dia tidak terlalu
kepikiran, tidak terlalu merasakan keintiman gitu ya. Tapi ketika dengan kamu, kalian sudah berpisah pun, dia masih selalu merasakan adanya dirimu, selalu kepikiran kamu, selalu terkoneksi gitu ya, selalu kayak sulit gitu untuk benar-benar move on atau bisa move on. Dan menurut dia, kamu itu saat ini memang membutuhkan waktu ya. Kamu saat ini membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka batinmu yang telah kamu dapatkan dari dia. Terus juga mulai melakukan siklus dalam hidupmu. Jadi tetap maju, tetap melanjutkan hidup, tetap berfokus pada masa depan kayak gitu ya. Jadi makanya di sini dia merasa kamu memilih untuk berpisah dengan dia karena kamu ingin melanjutkan hidupmu, ingin tetap maju dengan hidupmu, kamu tidak mau lagi stuck hanya pada dia saja seperti itu. Karena hidup gak cuma soal cinta gitu kan. Nah makanya di sini dia lihat sekarang kamu memilih waktu untuk sendiri tanpa dia dan menyembuhkan luka batinmu, kemudian melanjutkan hidup, menjalani siklus hidupmu gitu. Tapi aku lihat ternyata di sini dia masih sering memantau kamu, masih sering stalkingin kamu, masih lihat kamu. Bahkan mungkin kamu pun masih ya, aku lihat di sini kamu pun sebenarnya ya kadang-kadang masih sering stalkingin dia, cari-cari tahu kabar dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada energi pemantauan ya, baik dari kamu ataupun dari dia. Oke. Aku lihat nampaknya memang hubungan ini memang ada yang menyabotase ya, entah ini memang dari salah satu di antara kalian atau memang ada pihak ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Tapi walaupun mungkin itu sudah terjadi ya, penyabotasan hubungan kalian, aku lihat nampaknya dia ini ingin membangun kembali untuk bisa bersama dengan kamu. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Bahkan aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia terus-menerus untuk mencari cara gimana nih agar bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Kalau aku lihat di sini ya, nampaknya si dia ini sudah mendapatkan suatu kejelasan atau fakta. Ya, dia sudah mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan kebenaran. Intinya di sini dia sudah sadar lah ya, sudah sadar kenapa sih bisa ini semua terjadi. Kenapa sih sampai-sampai kamu menutup diri untuk dia ya. Dan ternyata setelah dilihat-lihat, oh ternyata begini, ternyata begitu. Sehingga ada rasa dia harus menghormati kamu dengan keputusanmu, dengan sikapmu, dengan tindakanmu ini. Ya, jadi makanya di sini ketika dia tahu kamu memilih untuk berpisah dari dia, dia menghormati keputusanmu. Oke, kita berpisah dulu. Mungkin memang aku yang salah dan kamu memang butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk menyembuhkan dirimu dulu, butuh waktu untuk berprogres dulu. Dan dia pun sama ya, aku lihat di sini dia juga tidak mau menjadi penghalang bagimu untuk hidupmu, untuk kemajuanmu gitu ya. Makanya di sini dia memberikan waktu seperti itu ya untuk kamu sembuh dulu gitu. Karena di sini aku lihat memang semesta sudah melakukan memberikan perlindungan kepada kamu ya. Ini memang harus sudah terjadi, kalian harus berpisah dulu, kalian harus menunjukkan bahwa kalian juga punya kehidupan lain selain cinta-cintaan kayak gitu ya. Ini sudah ditetapkan, ini sudah ditentukan, bahkan termasuk dengan perpisahannya kalian ini, itu memang semesta sudah menentukan kalian harus seperti ini dulu gitu. Apapun yang terjadi sekarang, ini memang sudah ketetapan dari semesta gitu ya. Jadi makanya di sini dia tidak bisa bertindak apapun ya, karena ini sudah menjadi suatu keputusan yang mutlak yang harus terjadi gitu ya.
Oke, kalau aku lihat dia ini orang yang pengennya yang mudah-mudah aja ya, orangnya idealisme banget. Orangnya pekaan ya, dia punya jiwa kepemimpinan, terus juga ada kematangan secara emosional. Dan aku melihat dia merasa bahwa kamu ini orang yang sangat setia, orang yang baik ya, orang yang selalu membawa berita bahagia gitu. Cuman memang dia rasa kamu ini orangnya agak naif. Terus juga dia rasa kamu juga orang yang peka ya, kamu orang yang apa ya, kayak selalu memiliki koneksi batin dengan dia. Kamu selalu ingin terlibat dalam hidup dia. Jadi dia ngerasa kamu itu seperti itu ya. Terus itu untuk hubungan kamu dengan dia, aku merasa di sini akan ada pertanda positif ya di hubungan kalian. Nampaknya dia pengen apa ya, kayak melamar kamu seperti itu, mungkin menjadikan kamu pacarnya atau mungkin melamar kamu untuk menikah seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini ada indikasi dia pengen ya, pengen dekat lagi dengan kamu, pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu. Karena gini, aku melihat kalau udah ada Page of Cup tegak, berarti dia ini harus lebih sentimen atau lebih terbuka untuk mengikuti emosi dia. Jadi saat ini tuh dia ngerasa itu kayak kangen, rindu, kayak sulit gitu untuk melupakan kamu. Makanya ada dorongan dari hati dan pikirannya itu untuk mengutarakan perasaan dia sama kamu, untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan saat ini gitu. Sedangkan kamu dengan dia saat ini kan sudah berpisah ya, jadi kayak ada dorongan untuk memperjuangkan kamu lagi, untuk membawa kamu lagi ke sisi dia. Mungkin dia orangnya dulu itu nggak gampang terbuka gitu terhadap emosinya dia atau terhadap perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu lebih muda usianya dari dia, ya. Dan aku lihat di sini nampaknya dia ingin memberitahu kamu bahwa kamu adalah orang yang spesial di dalam hidup dia. Dia benar-benar menyukai kamu dan aku lihat di sini dia ingin mencari kesempatan untuk bisa bersama kamu lagi untuk menjadikan kamu gebetannya, menjadikan kamu pasangannya seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang akan ada potensi kalau dia berani untuk mengutarakan perasaannya, ini masih ada potensi untuk bisa bersama ya, kamu dengan dia ada kesempatan untuk bisa bersama. Kalau aku lihat di sini dia itu orang yang penuh dengan imajinasi atau orang yang imajinatif, cuman dia orangnya memang sensitifan gitu ya, orang yang sensitifan. Misalkan bercanda aja dianggap serius kayak gitu ya, tapi jujur sebenarnya dia terhadap kamu itu orang yang penuh dengan gairah. Dia terhadap kamu itu sangat bergairah ternyata seperti itu. Dan terlepas di usia dia juga entah berapa ya, mau dia lebih tua atau lebih muda dari kamu, aku lihat di sini dia juga orangnya naif. Ya, orangnya naif. Jadi kalian ini sebenarnya satu sama lain sama-sama naif gitu ya, sama-sama kayak apa ya, ya itu tadi ya, padahal sebenarnya suka tapi selalu ngomong enggak kok, biasa aja, enggak suka. Nah seperti itu ya, kayak terlalu naif gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini merasa bahwa kamu itu orang yang terlalu jujur. Ya, kamu itu orang yang penuh dengan kejujuran dan aku lihat di sini kamu itu orang yang benar-benar terus terang, apa maunya kamu langsung kamu ucapkan ya. Jadi kamu tuh orang yang belak-belakan, selalu mengungkapkan kebenaran. Jadi kadang suka lepas landas tuh kalau ngomong ya. Intinya benar-benar yang berkata apa adanya seperti itu. Dan kamu itu punya jiwa pelindung ya. Kamu itu kayak selalu menunjukkan sikap ingin melindungi ya. Di mata dia kamu orang yang mandiri, banyak bicara, komunikatif ya, humoris, ya bermoral. Mungkin selama ini pernah dia kayak kayak menguji kamu tentang moralitas ya. Ya, di mata dia kamu sangat bermoral gitu ya. Terus kamu juga orangnya adil.
Terus walaupun di sini kamu kalau ngomong ceplas-ceplos, terus suka ngomen atau suka mengkritik, itu tapi sebenarnya kritikan kamu memang selalu untuk membangun dia. Ya, jadi misalkan kamu mengkritik dia untuk jangan bermalas-malasan gitu dong gitu ya. Tapi niat kamu adalah untuk membangun dia agar dia bisa apa sih namanya semangat untuk bekerja seperti itu ya, untuk masa depan seperti itu ya. Dia tahu kamu itu orang yang mungkin sering mengkritik dia, tapi kritikanmu itu memang untuk membangun dia gitu, untuk kesuksesan hidup dia kayak gitu ya. Di mata dia kamu orang yang punya kekuatan atau kamu tuh orang yang berpower. Jadi kayak mungkin kamu gen alpha. Ya, gen alpha namanya ya. Ya, pokoknya punya power gitu ya. Kamu eksentris orangnya, objektif, bijaksana, terus itu orang yang selalu gimana caranya kalau ada masalah langsung dipecahkan masalahnya. Jadi misalkan nih kamu dengan dia ada masalah, kalau ada masalah itu kayak butuh waktu untuk mencerna, untuk melihat dulu. Jadi kadang dia kayak seolah-olah menunda masalah atau dia kayak kabur dari masalah. Tapi kalau kamu sekarang ada masalah, hayu sekarang juga kita selesaikan masalah itu. Nah gitu ya. Kamu itu orang yang selalu berfokus pada pemecahan masalah. Cuman memang agak skeptis ya, menurut dia kamu ini agak skeptis, tapi kamu ini orang yang cerdas loh, punya kecerdasan yang tajam. Mungkin memang kamu orang yang suka belajar, ya belajar nggak harus tentang pelajaran sekolah ya, belajar juga dalam hal apapun ya itu. Jadi menurut dia kamu itu punya kecerdasan yang tajam, mandiri, terbuka secara pikiran ya. Terus kamu tuh orang yang canggih atau modern ya, kamu tuh orang yang modern, punya sisi keibuan ya. Cuman dia rasa kamu itu orang yang pemendam ya, pemendam ya namanya ya. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah, kamu punya rasa sakit hati sih terutama ya, kamu punya rasa sakit atau kamu punya kesedihan, itu kamu pendam, nggak kamu utarakan seperti itu ya. Kamu orangnya pemendam. Ya apapun kamu pendam gitu, yang buruk-buruk, yang sakit-sakit kamu pendam, yang bahagia-bahagia kamu utarakan seperti itu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai atau kamu yang sudah bercerai ya, atau mungkin kalian berdua ini ternyata pasangan suami istri tapi sudah bercerai, seperti itu bisa jadi ya. Dan aku melihat pengalaman dia menjalin hubungan dengan kamu atau pengalaman kalian berdua ini nampaknya menjadi suatu pukulan keras bagi kamu gitu ya. Dia merasa bahwa pengalaman kamu menjalin hubungan dengan dia selama ini itu menjadi suatu pukulan keras. Entah apa yang telah terjadi, tapi dia ngerasa kamu itu seperti benar-benar terluka gara-gara dia. Terluka saat menjalani hubungan ini. Dalam prosesnya itu kamu kayak benar-benar tersiksa, benar-benar tersakiti seperti itu, dan ini menjadi suatu pukulan keras. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia dan bertransisi, bertransformasi. Ingin membebaskan diri dari dia, karena dia ngerasa banget kamu tuh kayak bener-bener trauma gitu menjalani hubungan dengan dia ya. Oke, di mata dia kamu ini sosok orang yang pemilih dalam mencari pasangan ya, pemilih banget deh, karena di sini kamu itu orang yang nyaman dengan ruang pribadimu. Jadi kalau udah nyaman tuh kayak nggak bisa diusik lagi ya. Misalkan kamu orang yang suka sendiri ya, apa-apa sendiri, kamu lebih suka berdiam diri di kamar. Jadi kalau misalkan diganggu tuh kayak kamu akan marah gitu. Intinya kamu itu sudah terlalu nyaman dengan dirimu sendiri, sehingga mencari pasangan pun kamu itu pemilih gitu ya, karena kamu ingin mencari pasangan yang bisa menghargai ruang pribadimu. Dan aku lihat juga dia merasa bahwa kamu itu sangat menghormati batasan orang lain. Jadi makanya di sini dia tuh ngerasa nyaman sama kamu, karena kamu itu orang yang walaupun cerewet, banyak ngomong gitu ya, tapi kamu itu tetap akan mempersilahkan dia untuk melakukan apapun. Kamu tidak memaksa dia untuk selalu ada untukmu gitu loh. Jadi dia mau ngelakuin apa ya kamu silahkan, kamu bebaskan dia gitu. Ya itu yang membuat dia merasa nyaman sama kamu, karena kamu tidak mengekang dia, kamu tidak membelenggu dia gitu ya. Karena sifat kamu juga orang yang sudah terlalu nyaman dengan dirimu sendiri gitu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang
tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum ya. Dia orangnya bukan orang yang romantis ya. Terus itu orang yang cukup keras, orang yang tidak terlalu lembek ya, orang yang kalau udah punya prinsip A ya A gitu. Ya, dia orang yang cukup keras. Tapi sebenarnya ya, dia ini kalau udah apa ya, menetapkan pada satu hati, dia bisa setia kok gitu ya. Dan di mata dia kamu juga orang yang setia, humoris, baik hati, penyayang, penuh kasih sayang. Terus itu kamu di mata dia seorang wanita nih, karena queen ya. Jadi nggak usah ditanyain lagi kenapa aku ngomongnya wanita pria gitu ya. Nih kadangan queen, jadi aku sering ngomongnya wanita gitu lah ya. Jadi di mata dia kamu itu seorang wanita yang walaupun menjalin hubungan berkomitmen, tapi kamu itu punya jiwa kemandirian ya. Jadi karena kamu punya jiwa kemandirian, jadi jiwamu itu bebas. Jadi kamu itu walaupun berkomitmen ya, kamu itu punya jiwa bebas dan akan apa ya, kayak punya jiwa pengen selalu lajang kayak gitu ya. Makanya di sini kamu tidak mengekang dia, kamu tidak membelenggu dia karena kamu juga punya jiwa bebas seperti itu. Dia ngerasanya kamu seperti itu. Oke. Kalau misalkan kamu pria ya situasikan saja. Ya, apakah ini energi kamu atau energi dia gitu. Oke, kalau aku lihat di sini, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, ternyata selama ini kamu penuh dengan ketakutan, kecemasan, rasa panik, kenegatifan, ya, ketidakpuasan yang sangat intens. Berarti rasa kecemasanmu, rasa ketidakpuasanmu ini berlanjut dan apa ya, setiap harinya itu selalu timbul terus loh. Jadi kayak penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, ketidakpuasan gitu ya. Sehingga karena terlalu intens datang terus rasa ketidakpuasan itu setiap harinya sampai-sampai kamu ngerasa stres dengan hubungan kamu bersama dia selama ini. Kamu merasa terbebani ya, keinginan kamu mungkin seperti diabaikan ya, dan aku lihat nampaknya memang kamu sudah mencapai titik puncakmu sabar apa ya, menerima, menghadapi rasa beban atau rasa stres kamu menjalani hubungan dengan dia. Sehingga muncullah pada satu titik kamu sudah tidak mampu, sudah merasa ada ketidakmampuan untuk menghadapi, untuk apa ya, masih tetap bertahan, masih tetap bisa menerima dia gitu. Ya ada satu titik kamu sudah lelah, bisa dibilang kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini ada dari kalian yang sampai sakit secara mental dan kalian merasa menyesal, apa ya, hidup ya kalian merasa menyesal karena hidup kalian selama ini entah beberapa tahun kebelakangan saat menjalin hubungan dengan dia, masih menjalin hubungan dia, hanya berkutat pada masa lalu aja, masa lalu dia aja gitu ya. Jadi mungkin ada yang menjalani hubungan dengan dia itu sampai 3 tahun misal ya, atau lebih atau kurang terserah deh, pokoknya bertahun-tahun. Dan penyesalan kamu adalah selama 3 tahun itu, selama beberapa tahun itu kamu tidak apa ya, memprioritaskan dirimu, tapi justru malah fokusmu hanya ke dia. Kecemasanmu, ketakutanmu, terus juga timbul lagi pemikiran-pemikiran negatif sehingga hidupmu merasa tidak bahagia, hidupmu merasa tidak puas gitu ya. Jadi itu yang kamu sesali karena beberapa tahun terakhir saat kamu masih terkoneksi atau masih menjalin hubungan dengan dia, hidupmu tidak lepas, tidak bebas ya. Karena di sini kan kamu itu Queen of Swords, punya jiwa bebas ya. Jadi jiwa yang tidak bisa dikekang, tapi ketika bersama dia, menjalin hubungan dengan dia, jiwamu terkekang. Nah, itu yang aku lihat di sini, kamu merasa menyesal karena membuat dirimu terkekang atau berkutat pada masa lalu saja gitu. Kemudian aku melihat di sini hubungan kamu selama ini bersama dia nggak bahagia ya. Terus itu aku melihat di sini ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan ya yang dia rasakan. Terus itu juga ditambah dengan kalau aku lihat di sini
Hubungan kalian penuh penderitaan karena mungkin salah satu di antara kalian masih menyembunyikan rahasia, yaitu tentang perselingkuhan atau kebohongan. Ya, jadi mungkin dia ternyata di belakang kamu berselingkuh atau menyimpan kebohongan sama kamu. Makanya hubungan kamu dijalani terasa sakit ya. Belum lagi ditambah dengan mungkin ini ada tanda-tanda pelecehan ya, entah pelecehannya itu secara langsung atau secara verbal ya, intinya aku lihat ada tanda-tanda pelecehan di hubungan ini, ada atau ada tanda-tanda perundungan ya, kayak menjudge, kayak merendahkan, mengabaikan, menjelek-jelekkan, atau mungkin ya perundungannya juga secara fisik bisa jadi. Jadi ketika kamu bersama dia, penderitaan secara mental dan emosional lah yang kamu rasakan, seperti itu ya, aku lihat di sini. Dan salah satu di antara kalian, entah ini kamu atau dia, sudah merasa sulit dan merasa stres, terbebani, bahkan ada gangguan kecemasan ya, sampai ada gangguan hormon ya, karena ya hubungannya seperti ini bentukannya ya, menyakitkan, diperlakukan tidak baik, diperlakukan semena-mena, selalu diabaikan ya, seperti itu. Jadi aku lihat sebagian banyak dari kamu mungkin sekarang masih melajang dan mulai menyesali hubungan kalian yang kemarin. Ya, aku lihat di sini. Dan dia merasakan itu, sepertinya kamu memang kayak menyesal gitu deket sama dia, nyesal gitu pernah menjalin hubungan dengan dia. Entah di sini memang kamu sangat menunjukkan sekali sikap penyesalanmu, pernah mengenal dia, pernah menjalin hubungan dia, ataupun tidak, tapi dia ngerasa kamu tuh bener-bener kayak menyesal banget deh menjalani hubungan dengan dia. Nah, seperti itu. Dia ngerasa banget kamu tuh seperti menyesal, ya, pernah menjalin hubungan dengan dia atau pernah mengejar-ngejar dia, seperti itu. Itu tadi ya, karena mungkin kamu benar-benar merasa menderita, merasa sedih ya, merasa sakit lah ya, dan benar-benar merasa malu, menyesal ya menjalin hubungan dengan dia, seperti itu. Oke, yang dia rasakan terhadap kamu sekarang, nampaknya kamu seperti sudah mengatasi kesulitanmu, ya, terutama tentang gangguan mentalmu, tentang emosionalmu. Nampaknya saat ini sudah kamu bisa atasi kesulitan itu, dan dia merasa kamu sekarang justru malah lebih lega saat sudah berpisah dengan dia, terus itu sudah bisa mengontrol emosi, sudah menyembuhkan sakit mentalmu ya. Di sini dia ngerasa kamu sudah lega banget, dan dia lihat kamu sepertinya sudah mulai stabil dengan emosional, dengan kehidupanmu ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa kamu tuh seperti melarikan diri dari dia. Ya, kamu seperti sekarang sudah mulai melanjutkan hidupmu, tidak mau menengok lagi ke belakang. Bahkan mungkin ada yang sampai melakukan perjalanan internasional nih ya, untuk menghindari dia, atau memang ya pengen memulai hidup baru. Ada Coffin di sini ya, mengakhiri hubungan yang telah lama dan memulai hidup baru. Sampai ada yang sampai ke luar negeri untuk bisa memulai kehidupan baru atau menjalin suatu hubungan yang lebih tenang ya. Aku lihat di sini. Entah ini kamu mungkin menjalin hubungan pekerjaan, hubungan percintaan, tapi kayaknya ada ada yang jauh LDR. Kamu dengan dia sekarang sudah berjauhan, atau memang sedari awal juga memang kalian itu LDR, dipisahkan oleh perairan ya. Nih ada air kan di sini. Ini laut, danau, apalah pokoknya air di sini. Jadi kalau aku lihat mungkin kamu dengan dia ini selama ini, atau memang setelah berpisah ini semakin menjauh, kamunya mungkin pergi ya, atau bisa juga memang secara tempat kamu sampai yang pergi ke luar negeri, atau memang tempat tinggal kalian sudah jauh LDR gitu. Dan memilih untuk mencari kehidupan yang lebih tenang ya, untuk menyembuhkan diri, mulai melanjutkan hidup ya, ingin punya kemajuan dalam hidup, terus maju ya. Pokoknya aku lihat di sini, dia lihat kamu sekarang lebih banyak melakukan pergerakan untuk kemajuan hidupmu, seperti itu. Ya, dia rasa kamu sekarang udah lebih fokus dengan hidupmu saja, seperti itu.
Dan dia rasa nampaknya kehidupanmu sekarang kok jadi lebih mudah ya, gitu ya. Eee, Apalagi setelah masa-masa sulit yang kamu jalani, ya wajar sih sekarang, kehidupanmu lebih mudah ya. Hidup kan selalu berputar ya, kadang di bawah, kadang di atas. Mmm, dan dia lihat ya kamu mulai menyembuhkan dirimu, mulai stabil. Nah nih, aku lihat akan ada komunikasi kembali nih dari dia. Dia akan membuka komunikasi lagi dengan kamu atau dia akan menghubungi kamu. Ya, tapi dia akan menghubungi kamu kalau misalkan dia lihat kamu masih lajang. Kalau kamu masih lajang, dia akan menghubungi kamu. Seperti itu, ya. Cuman aku lihat di sini nampaknya memang kamu sudah patah hati banget sama dia, ya. Dan aku lihat prioritas kamu sekarang adalah melanjutkan hidup aja deh, nggak mau menoleh ke belakang, nggak mau lagi fokus hanya untuk dia aja gitu ya, mending fokus dengan melanjutkan hidup. Aku lihat di sini kamu nampaknya memang sudah putus asa dengan hubungan kamu yang kemarin, ya. Kamu seperti sudah nggak punya nggak mau berharap lagi atau nggak mau berekspektasi lagi hubungan kalian yang kemarin itu bisa berkembang atau bisa berakhir karena aku lihat menurutmu hubungan yang terakhir kali itu adalah hubungan yang memang sudah benar-benar kamu ingin akhiri, ya. Hubungan yang memang dulu pengen banget kamu buat hubungan itu berhasil, kamu pengen banget ya sama dia itu menikah, menjalin hubungan yang baik seperti itu. Tapi nyatanya ya tidak berhasil juga gitu ya. uh, dan aku lihat di sini kamu seperti sudah tidak ingin lagi berpegang teguh pada hal-hal negatif. Hidupmu masih panjang, hidupmu masih perlu untuk dilewati gitu ya. Kamu masih ingin berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupmu, karena kalau aku lihat ya di masa depan nggak ada yang tahu seperti apa, jadi kamu ingin ya coba untuk tetap fokus dengan masa depan ya. Kamu juga pengen memiliki hubungan percintaan yang sehat-sehat aja deh gitu ya, nggak usah yang menyusahkan. Ya aku lihat di sini dia merasa kamu seperti benar-benar menunjukkan keberanianmu untuk meninggalkan hubungan ini secara penuh, karena kamu merasa hubungan ini penuh dengan kekerasan, hubungan ini penuh dengan rasa sakit ya. Kamu ingin punya kehidupan yang lurus-lurus aja ya. Kamu pengen punya hubungan yang sehat-sehat aja kayak gitu. Oke, kalau aku lihat sekarang dia sedang bermain peran nih ya, dia merasa seperti sedang menjadi korban dari kamu loh ya, aku lihat di sini. Dia seperti merasa terkekang, dia merasa seperti dipaksa untuk apa ya, pergi dari kamu. Atau ya dia merasa kayak sudah dicampakkan oleh kamu atau ditinggalkan oleh kamu, diputuskan oleh kamu. Jadi saat ini dia merasa seperti bahwa dia adalah korban dari kamu. Seperti itu ya. Aku lihat memang hubungan ini penuh dengan keterikatan ya. Dan aku lihat tampaknya dia sekarang lagi takut, cemas, tertekan, dalam keadaan lemah, tidak berdaya ya. Sehingganya sekarang tidak ada suara apapun yang dia lakukan ya, bahkan di media sosial pun dia tidak melakukan apa ya, aktivitas yang terlihat ya kalau aku lihat di sini ya, karena keadaan dia saat ini sebenarnya lagi dalam keadaan kesulitan, ada situasi darurat ya. Ya lagi bermain drama dia, bukan dalam harfiah dia jadi aktor main drama, enggak ya, tapi mungkin ada yang pekerjaannya sebagai aktor saat ini, tapi intinya nih orang lagi berdrama, bukan pura-pura, berdrama, seolah-olah dia adalah korban dari dirimu gitu ya. Karena kan di sini aku lihat kamu yang mungkin mengakhiri hubungan atau kamu yang melarikan diri dari dia. Jadi dia akan bermain drama, bermain taktik ya, pura-pura menyedihkan, pura-pura dia adalah korban dari kekejaman kamu ya, dia ditinggalkan oleh kamu seperti itu. Karena sebenarnya ya, hmm,
hatinya itu sudah terpenjara oleh kamu. Cuman karena orangnya naif ya, orangnya sombong ya, orangnya tidak mau apa tuh terlihat lemah, makanya di sini dia akan berlagak ya, berlagak seolah-olah dia menjadi korbannya kamu gitu. Oke, dan aku melihat saat ini perasaan dia terhadap kamu merasa seperti terpojok, terjebak ya di hubungan ini. Kenapa? Karena di sini dia masih memiliki perasaan sama kamu, tapi kamunya sudah tidak peduli ya. Terus itu merasa terpojok dan terjebak dalam hubungan ini kayak karena kamu seperti sudah mendorong dia untuk tidak dekat-dekat lagi dengan kamu, tapi dianya masih ingin hubungan ini tetap ada gitu ya. Cuman aku melihat di sini dia kayak nggak tahu harus berbuat apa ya, mau kembali lagi sama kamu dia nggak tahu caranya, mau pergi juga dia nggak mau gitu loh, mau apa ya, mau menyelesaikan juga energinya aku lihat di sini dia nggak mau benar-benar melepas kamu seperti itu. Jadi saat ini dia belum belum tahu cara untuk menemukan jalan keluar dari apa sih yang dia mau sekarang seperti itu. Sehingganya saat ini hanya bisa ya mengamati kamu doang dari kejauhan, ya hanya mengamati kamu, apa yang saat ini kamu lakukan, apa yang saat ini kamu expose seperti itu ya. Dan menurut dia saat ini memang bukan saat yang mudah bagi dia untuk menemukan cara biar mendapatkan kamu lagi, biar bisa datang ke kamu lagi seperti itu. Padahal di sini dia sangat menginginkan untuk bisa bersama dengan kamu, pengen datang lagi ke kamu, komunikasi lagi dengan kamu. Tapi dia nggak tahu tuh apa yang harus dia lakukan, ya taktik apa, atau mungkin kata-kata apa, kalimat apa yang harus dia utarakan agar kamu bisa percaya dan agar kamu bisa luluh lagi sama dia, gitu. Karena di sini kan aku tadi bilang ya, kamu itu seperti sudah menunjukkan sikap kayak apa ya, kayak udah nggak mau lagi gitu loh sama dia ya, aku lihat di sini. Jadi dia nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Dan dia merasa saat ini adalah situasi yang kurang tepat ya, atau hubungan dia dengan kamu berada di tempat yang menurut dia kurang baik kalau misalkan dia melakukan tindakan seperti itu. Dan aku lihat dia merasa bahwa hubungan kalian ini juga kalau misalkan dia tidak segera bertindak, nampaknya ini bakalan krisis nih, bakalan bener-bener kehilangan kamu nih. Makanya saat ini dia berdrama, atau memang orangnya itu ya itu suka berdrama ya. Sedari awal kamu juga sudah tahu bahwa orang ini suka berdrama, drama queen ya, seperti itu. Dia tahu hubungan ini kalau misalkan nggak diperjuangin ya, nggak segera dia lakukan tindakan, ini hubungan sudah krisis nih, ini bakalan benar-benar pergi nih, bakalan hilang nih kamunya gitu ya, bakalan gak akan terjalin lagi nih. Tapi gimana? Situasinya terasa sulit bagi dia untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Ya, ditambah lagi juga mungkin kamu sudah menganggap dia sesuatu yang negatif. Ya, kamu mungkin sudah berperspektif bahwa dia ini orang yang negatif, orang yang tidak baik gitu. Ya, sehingga ya mau dikata apa, orang yang berdrama seperti itu ya. Oke, jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi berlagak seolah-olah dia adalah korban dari kamu. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang narsistik ya. Nah, karena gitu biasanya orang yang narsistik, dia yang sebenarnya berperilaku salah, tapi ketika ditinggalkan dia tidak mau dibilang salah. Maunya dia selalu benar, sehingga ya berdrama seolah-olah dialah korbannya, seperti itu ya. Five of Wands, kalau aku lihat berarti sebenarnya dia ini melakukan suatu pergerakan tapi kecil banget. Apa itu pergerakannya? Yaitu tadi stalkingin kamu. Itu pergerakan kecil yang dia lakukan, bahkan saking energinya apa ya, pergerakannya itu kecil gitu ya, sehingga mungkin kamu juga kayak nggak ngerasa gitu kalau kamu itu sebenarnya di stalkingin sama dia, diperhatikan dia gitu ya. Entah itu lewat media sosial ataupun secara langsung gitu ya, dia memata-matai kamu dari kejauhan bisa jadi.
Tapi yang pasti ada sebenarnya pergerakan yang dia lakukan, tapi memang sangat kecil sekali sehingga seperti tidak terlihat. Atau ada pergerakan yang dia lakukan tapi kayak sangat diam-diam, mengendap-endap seperti itu, ya. Makanya seperti kamu tidak merasakan bahwa dia melakukan pergerakan apapun gitu. Kenapa? Karena gini, sekarang tuh kan justru malah kamu kayak lebih welcome tuh dengan orang-orang baru yang misalkan mau datang ke kamu ya. Nah, dan dia merasa bahwa ya orang-orang baru itu kan juga belum menunjukkan sifat asli, sehingga kamu lebih fokus ke mereka karena kamu belum punya perspektif negatif terhadap mereka. Makanya di sini fokusmu atau pandanganmu terhadap orang baru ya masih bagus-bagus aja gitu. Sedangkan ke dia, kan kamu sudah menganggap dia atau punya perspektif bahwa dia ini orang yang negatif, orang yang nggak baik gitu. Makanya di sini dia sangat hati-hati banget untuk bertindak atau melakukan suatu tindakan. Takutnya kalau dia salah langkah, takutnya kalau dia gegabah atau tiba-tiba melakukan suatu tindakan, kamu akan benar-benar lebih marah dari ini, kamu akan lebih terasa lebih lebih membenci dia atau gimana gitu ya. Makanya saat ini aku lihat dia sangat berhati-hati sekali dalam bertindak seperti itu ya. Dan aku melihat nampaknya dia ngerasa waduh kayaknya bakalan ada persaingan nih ya untuk bisa mendapatkan kamu, karena di sini kan kamu sudah mulai ya lebih memilih orang baru ya, atau sudah mulai ada beberapa orang-orang baru tuh yang datang gitu kan untuk menawarkan cinta atau untuk dekat dengan kamu seperti itu. Ditambah lagi ada konflik juga kan di antara kamu, entah konfliknya apa, entah itu konfliknya sudah lama tapi tidak terselesaikan sampai sekarang, sehingga situasinya sekarang itu antara kamu dengan dia itu ada ketegangan. Ya, tidak, makanya aku bilang kalian berpisah ini tidak dengan cara baik-baik gitu. Ya, aku lihat auranya tuh ya kayak aura penuh dengan ketegangan. Ya, kamu kayak membenci dia atau marah banget sama dia kayak gitu ya. Sehingga dia pun kayak bingung harus meluluhkan emosimu, meluluhkan hatimu itu dengan cara apa, karena kamu udah kayak menunjukkan sikap kayak nggak suka atau marah seperti itu ya. Mungkin ini tentang argumen agresi ya, atau bisa jadi mungkin tentang ya dulu mungkin dia pernah menghadirkan saingan bagi kamu, dia pernah menghadirkan pihak ketiga sehingga kamu harus bersaing dengan mereka seperti itu. Ditambah lagi mungkin ada ketidaksetujuan atas prinsip atau kalimat atau argumen seperti itu ya. Mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang hanya untuk dia ya, terus ditambah lagi mungkin kalian selalu bertengkar ya selama ini. Ditambah lagi ternyata kalian ini sama-sama keras, egonya sama-sama tinggi, sehingga kalau udah saling menunjukkan ego tuh udah berbenturan aja gitu. Makanya sering ada pertengkaran ya, sering ada pertentangan. Nah jadi kalau udah egonya itu udah mencuat gitu ya, hubungan ini jadi mogok ya. Jadi dia ngediemin kamu, kamu lebih ngediemin dia kayak gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang mau mengalah untuk untuk memperbaiki hubungan seperti itu. Jadi ya situasinya sekarang dia ngerasa kayak kacau. Dia ngerasa kamu seperti nggak bisa patuh gitu loh, atau dia ngerasa kamu itu kayak nggak patuh gitu sama dia ya. Aku lihat di sini sudah menunjukkan sikap tegas, dan dia juga kayak ya harus menunjukkan sikap tegas. Ya di sini entah ini kamu atau dia mungkin punya sikap yang kasar, terus juga mungkin picik ya, terlalu banyak trik di sini. Entah ini kamu atau dia, mungkin dia ya yang picik, terlalu banyak trik ya. Ditambah lagi karena kamu dengan dia selama ini kurang adanya kerjasama ya, lebih banyak kamu yang effort, lebih banyak kamu yang mengusahakan ya, sehingga itu juga yang mungkin membuat kamu sekarang sudah lelah menjalin hubungan dengan dia gitu. Jadi aku lihat di sini seperti itu ya. Dia masih masih memperhatikan kamu, cuman kayak dia kayak putus asa gitu
Ya, saat ini kayak putus asa, apakah ia masih bisa gitu mendapatkan perhatian kamu lagi, seperti itu, menarik perhatian kamu lagi gitu. Tapi ya masih ada itu pergerakannya, dia hanya stalking ya, melihat kamu dari kejauhan aja gitu, nggak melakukan hal-hal yang besar gimana gitu, enggak. Kayak apa nih jadi ya. Oke, kita lihat deh perasaan yang masih dia pendam terhadap kamu ya. Perasaan yang dia masih pendam, atau misalkan perasaan yang ingin dia ungkapkan tapi masih dia pendam terhadap kamu. I want you. Ya, dia masih menginginkan kamu. Dia menginginkan kamu. Tapi aku takut menghubungi kamu. Okay. I lost myself for a little while, kata dia. Ya, dia seperti kehilangan kendali atas dirinya untuk sementara waktu. Jadi dia ngerasa kemarin tuh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu adalah bentuk dia kehilangan kendali, kayak itu bukan diri dia gitu ya. Ya, entah ini alasan, entah ini memang fakta gitu ya, tapi dia ngerasa bahwa dia kayak kehilangan kendali atas dirinya. I regret lying to you. Ya, dia merasa menyesal telah berbohong sama kamu. Itu yang ingin dia ungkapkan sama kamu ya. Dia menyesal telah berbohong sama kamu. Oke. Dia baru menyadari betapa ternyata ada koneksi ya. I'm starting to understand our connection. Dia baru menyadari ternyata ada koneksi di antara kamu dengan dia yang sekuat ini ya. Bahkan setelah sudah berpisah pun dia baru menyadari bahwa ada koneksi di antara kalian berdua. I will wait for a sign from you ya. Jadi dia saat ini sedang menunggu kabar dari kamu, menunggu sinyal dari kamu kalau kamu itu masih mau sama dia, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 12, 24, 9, 1, 16, 21, 15, 20, 25, 30, 26, 29, 18, 19, 22, 28, 8, 7, 31, 10, 27, 13, 23, 14, 11, 14, 5, 6, dan 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Juni, Desember, Mei, Agustus, April, Juli, Maret, Oktober, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio tikus, sio ayam, sio monyet, sio kerbau, sio anjing, sio macan, sio ular, sio kelinci, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja.
SQBLIZRYAH VKZDGUFWTPONMCJ. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.